Presiden Joko Widodo menyambut satu persatu kehadiran para pemimpin negara G20 dan pimpinan organisasi internasional pada pembukaan konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Hotel Apurva Kempinski, Bali. Presiden menyambut para kepala negara tersebut seorang diri, tanpa didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi. Indonesia turut menggelar karpet merah menyambut para delegasi tamu negara G20 yang mengikuti KTT selama 2 hari pada tanggal 15 sampai dengan 16 November ini. Para pimpinan negara G20 akan membahas masalah ekonomi di tengah berbagai tantangan termasuk konflik internasional. Dengan mengusung prinsip inklusivitas, KTT G20 di bawah kepemimpinan Indonesia tahun ini akan melibatkan 17 kepala negara atau pemerintahan dan 3.443 delegasi. Beberapa pemimpin dunia telah hadir, di antaranya Perdana Menteri Inggris, Raya Rishi Sunak, Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, serta Presiden Cina, Xi Jinping, dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, tiba di venue paling terakhir. Sebelum memasuki ke ruangan konferensi, Presiden Jokowi juga tampak menyapa para pimpinan negara dan berfoto bersama. Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Apurva Kempinski, Bali, Kabupaten Badung, Bali, Selasa 15 November 2022. Dilaksanakan tepat setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden tiba di lokasi pelaksanaan KTT. Hari ini saya menyatakan KTT G20 dibuka. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia, ujar Presiden membuka KTT. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan Indonesia merasa terhormat dapat memegang presidensi G20 di tahun 2022 ini. Presiden Jokowi juga menekankan dampak dari krisis dunia dengan adanya pandemi COVID-19, masih adanya peperangan dan krisis ketahanan pangan dan energi dunia. Saya nyatakan KTT G20 dibuka. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia. Merupakan kehormatan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah KTT G20. Saya paham perlu upaya yang luar biasa agar kita dapat duduk bersama di ruangan ini. Para pemimpin yang saya hormati, dunia sedang mengalami tantangan yang luar biasa. Krisis demi krisis terjadi. Pandemi COVID-19 belum usai. Rivalitas terus menajam. Perang terjadi, dan dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan dan dunia, terutama negara berkembang. Masalah pupuk jangan disebut jika kita tidak segera mengambil langkah
tidak adanya pasokan pangan. Mister, don't stand here. Okay, don't stay here. Langkah pupuk akan menyebabkan gagal panen di berbagai belahan dunia. 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan menghadapi kondisi yang sangat serius. Selain itu, kita juga melihat tatanan dunia dan hukum internasional juga sedang diuji. Yang mulia, hari ini mata dunia tertuju pada pertemuan kita. Apakah kita akan mencetak keberhasilan atau akan menambah satu lagi angka kegagalan? Buat saya, G20 harus berhasil dan tidak boleh gagal. Sebagai Presiden G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam dan sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya dapat tercapai jika kita semua tanpa terkecuali berkomitmen, kerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Yang mulia, Indonesia memiliki 17.000 pulau, 1.300 suku bangsa, serta lebih dari 700 bahasa daerah. Demokrasi di Indonesia berjalan dari tataran tingkat desa, pemilihan kepala desa, sampai tataran negara, pemilihan presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Sebagai negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan, dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20. We have no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible means respecting international laws and principles of the UN Charter consistently. Being responsible means creating win-win, not zero-sum situations. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. If the war does not end, it will be difficult for us to take responsibility for the future of current generation and future generations. We should not divide the world into parts. We must not allow the world fall into another Cold War. Yang mulia, Indonesia berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif. Di tengah situasi yang sangat sulit, G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian konkret, mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui Pandemic Fund, membantu ruang fiskal, negara berpendapatan rendah dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja dan mari kita bekerja sama untuk dunia. Recover together, recover stronger. Yang mulia, itulah yang ingin saya sampaikan sebagai pembukaan. Selanjutnya kita akan mulai dengan diskusi tertutup. Oleh karena itu, dengan hormat